Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya bersuka cita karena kita dapat kembali bertemu di dalam ibadah doa penyembahan kita pada sore malam hari ini. Mari saudara dikasih oleh Tuhan, pada sore malam hari ini kita mau menyiapkan hati kita, mau menyiapkan hati pikiran kita untuk kita dapat datang ke hadirat Tuhan. Kita menyembah Dia, kita bersujud di kakinya untuk dapat memuliakan, mengagungkan namanya. Dan juga nanti kita akan berdoa, memanjatkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Mari sebelum kita memulai, kita mau serahkan ibadah doa penyembahan ini hanya ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan sendiri yang beracara, berhadirat, melawat setiap kita, baik kami yang di gereja maupun sidang jemaat yang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing. Mari saya undang semua bangkit berdiri bersama. Kita akan buka ibadah kita di dalam doa. Bapa kami yang baik di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan pada sore malam hari ini, karena segala pemeliharaan Tuhan, segala berkat Tuhan, segala kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami, untuk kami masih dapat masuk dalam ibadah doa penyembahan kami pada malam hari ini Tuhan. Sebelum kami masuk di dalam hadirat Tuhan, kami mohon ampun untuk setiap dosa pelanggaran kami. Kami mohon ampun Tuhan akan setiap hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Pikiran kami, perasaan kami mau letakkan di bawah kaki salib-Mu. Dan kami mohon Tuhan, biar kiranya darah-Mu sendiri yang membasuh kami, hati pikiran kami, tubuh jiwa roh ini dikuduskan, disucikan, untuk dapat layak merasakan hadirat Tuhan yang kudus, untuk dapat layak Tuhan masuk di dalam tahta-Mu yang suci. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah kiranya urapan yang baru, urapan Roh Kudus mengurapi setiap kami yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah ini. Biarlah kami dapat bersuka cita menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, dan juga kami dapat memanjatkan setiap doa-doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur, dan bila masih ada kuasa jahat di dalam sekitar kami Tuhan, di ruangan-ruangan tempat kami beribadah, pada saat ini kami bersatu hati, kami mempatahkan, kami usirkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hanya darah Yesus yang berkuasa membungkus kami dari ujung rambut hingga telapak kaki kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mulai ibadah kami pada sore malam hari ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan membuka ibadah kita dengan satu pujian. Yesus, Kau sungguh baik. Dia adalah Allah yang baik, Dia adalah Allah yang setia. Karena itu mari kita mau dengan segenap hati kita pada sore malam hari ini kita memuji Dia, menyembah Dia. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi kita mau katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Benar Tuhan, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan, selamanya ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ya Yesus. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Kita mau katakan semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senang jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Ya Yesus, ya Yesus, menyembah Yesus yang sekali lagi semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Sekali lagi ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya
bagi Tuhan. Mari kita mau mengucap syukur di hadapannya. Kita mau katakan terima kasih Yesus buat semua kebaikan-Mu. Biarlah kehidupan kami terus mau meninggikan Engkau, mau memuji Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kita mau mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang kita sudah rasakan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Syukur bagimu Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, sebab Kau Allah yang baik. Kau Allah yang mengasihi kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Kau sudah hidup bagi kami Yesus. Terima kasih Kau sudah menebus kehidupan kami. Kami sudah menjadi hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami sudah dimerdekakan dari dosa. Terima kasih Yesus, Yesus Tuhan. Biar seumur hidup kami mau menyembah Engkau, mau memuji Engkau Yesus. Kau Allah yang agung Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kau Allah yang agung. Kau Allah yang teramat baik Yesus. Kaulah Raja segala raja. Kaulah penebus hidup kami. Kaulah pemilik hidup kami Yesus. Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan pada malam hari ini kami rindu Roh-Mu, Roh Kudus hadir di tempat ini Tuhan. Hadir di setiap rumah-rumah kami, memenuhi setiap kami. Roh Kudus yang selalu lembut, Roh Kudus yang selalu menjadi penghibur kami, ada terus menguasai hati kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Mari kita mau pujikan, mau katakan, memohon Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus Kau hadir. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus.
Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Sekali lagi ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami membuka hati Tuhan, kami membuka hati untuk Roh-Mu dan juga untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus dan firman Tuhan terus menjamah kehidupan kami, terus memenuhi hati kami Tuhan, agar kami terus semakin dibentuk, semakin serupa dengan Engkau. Agar kami terus Tuhan dapat menjadi orang-orang yang terus mengenakan manusia yang baru di hadapan-Mu, dan terus hidup berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Karena itu Tuhan, pada malam hari ini kami membuka hati kami selebar-lebarnya untuk pekerjaan Roh-Mu, untuk pekerjaan firman-Mu bekerja bagi kehidupan kami Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, agar kami dapat mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu untuk kami Tuhan pada malam hari ini. Urapi kami Tuhan, urapi hamba juga, biar apa yang keluar dari mulut lidah ini benar-benar berasal dari Tuhan saja. Engkau kuasai kehidupan ini Tuhan, kuasai hati pikiran hamba, tubuh jiwa roh ini Tuhan. Biar Engkau sendiri yang bekerja berdaulat atas kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu, untuk kami nanti dapat datang kembali lebih dalam lagi menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Mari kita mau membuka Alkitab kita pada malam hari ini. Kita akan masih melanjutkan pembahasan kita, pembelajaran kita mengenai manusia yang baru. Ya, kalau hari Minggu yang lalu di dalam ibadah raya kita sudah belajar beberapa hal. Ada 4 hal yang harus kita ubah, yang harus kita lakukan sesudah kita mengenakan manusia yang baru. Ya, kita belajar dalam ibadah raya kemarin dari Efesus pasal yang keempat. Ya, dari Efesus pasal yang keempat mulai ayat ke-25. Kita sudah belajar bagaimana setelah kita mengenakan manusia yang baru, kita harus berani membuang dusta dan berkata benar. Ya, kita harus mau hidup di dalam kejujuran. Bagaimana setelah kita mengenakan manusia yang baru, kita harus memiliki kontrol diri atau penguasaan diri, pengendalian diri khususnya dalam hal kemarahan. Bagaimana seorang manusia baru yang sudah mengenakan manusia baru harus rajin bekerja dan tidak mencuri lagi. Ya, untuk mencukupi kebutuhan dirinya, untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, tetapi yang lebih penting lagi untuk menjadi berkat bagi yang membutuhkan dari hasil pekerjaan baiknya. Dan juga kemarin sudah kita belajar yang keempat,
sebagai orang yang sudah mengenakan manusia baru, kita harus membuang perkataan kotor dari mulut lidah kita. Ya, kita harus belajar untuk memperkatakan perkataan-perkataan yang benar dan yang baik, perkataan-perkataan yang membangun seseorang, khususnya membangun iman seseorang, membangun iman saudara kita, membangun iman sahabat-sahabat kita. Hari ini kita akan melanjutkan satu hal lagi, apa yang harus kita lakukan supaya setelah kita mengenakan manusia yang baru. Ya. Dalam Efesus 4 ayat yang ke-30. Efesus 4 ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Hal yang kelima yang harus kita lakukan setelah kita mengenakan manusia yang baru, setelah kita dibaharui di dalam roh dan pikiran kita, yaitu adalah jangan mendukakan Roh Kudus Allah. Kita tidak boleh mendukakan Roh Kudus Allah. Jangan sampai kehidupan kita yang sudah mengenakan manusia baru mendukakan Roh Kudus Allah. Ya, tadi dikatakan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Artinya apa? Ya, sebagai umat ketebusan Allah, orang-orang yang sudah ditebus oleh Allah, orang-orang yang sudah ditebus dari perhambaan dosa dan diselamatkan, orang-orang yang sudah mengenakan manusia yang baru, hidup kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai tanda milik Tuhan. Ya, jadi ketika kita ditebus oleh Allah dengan darahnya yang mahal, kita dibayar lunas. Pada saat itu juga dan pada saat kita menerima Dia sebagai juru selamat dalam kehidupan kita, kita mengaku dan percaya dengan mulut dan hati kita, ya, pada saat itu hidup kita sebetulnya sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai tanda milik Tuhan. Dimeteraikan oleh Roh Kudus sebagai tanda milik Tuhan. Jadi kita dimeteraikan oleh Roh Kudus untuk apa? Agar semua orang, bahkan iblis pun tahu bahwa kita adalah miliknya Tuhan. Ya. Roh Kudus ini menjadi tanda. Roh Kudus ini menjadi tanda bahwa hidup kita adalah miliknya Allah. Milik dari kebenaran. Dan sudah seharusnya ketika hidup kita menjadi milik kebenaran, menjadi miliknya Allah, sudah seharusnya apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita perkatakan adalah kebenaran. Adalah pikirannya Kristus. Sudah seharusnya kita yang sudah menjadi miliknya Allah, kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Dan mematikan perbuatan-perbuatan tubuh atau perbuatan-perbuatan daging. Seharusnya hidup kita sebagai milik Allah, harusnya memiliki pikiran perkataan seperti pikiran Kristus. Hidup di dalam pimpinan Roh Kudus dan mematikan perbuatan-perbuatan daging. Tetapi saat kita tidak mau hidup di dalam pimpinan Roh Kudus Allah, saat kita tidak mau melakukan atau memikirkan atau memperkatakan perkataan-perkataan yang benar, kebenaran, saat kita malah melakukan perbuatan-perbuatan daging, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat itu sebetulnya kita sedang mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus yang memeteraikan bahwa kita adalah miliknya Tuhan. Saat kita melakukan perbuatan-perbuatan daging, saat kita tidak mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus, saat Roh Kudus bilang, "Hai Stephen, kamu pergi ke A. Hai Stephen, lakukan B." Tetapi saat Stephen tidak mau melakukan itu, maka Roh Kudus akan sedih. Pada saat hidup kita tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka pada saat itulah kita sedang mendukakan Roh Kudus.
Pada saat kita melakukan perbuatan-perbuatan daging, pada saat itulah kita sedang mendukakan Roh Kudus. Setiap perbuatan-perbuatan dosa, setiap perbuatan-perbuatan daging, setiap ketidaktaatan akan kebenaran firman Tuhan, setiap ketidaktaatan akan pimpinan Roh Kudus, itu adalah hal-hal yang mendukakan Roh Kudus. Karena keinginan daging, kita sama-sama tahu, karena keinginan daging dan roh itu berlawanan. Ya, di dalam Galatia 5, karena keinginan daging dan roh berlawanan. Jadi ketika kita melakukan perbuatan daging, kita sedang mendukakan Roh Kudus. Pada saat kita tidak mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus, kita sedang mendukakan Roh Kudus. Oleh sebab itu, saudara dikasih oleh Tuhan. Oleh sebab itu, setiap orang yang sudah mengenakan manusia baru, setiap orang yang sudah mengenakan manusia baru, harus senantiasa hidup berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Sudah seharusnya dan selayaknya setiap orang yang sudah mengenakan manusia baru, setiap orang yang sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, harus senantiasa hidup berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan Roh Kudus. Hidup yang menyenangkan Roh Kudus, hidup yang tidak mendukakan Roh Kudus Allah adalah hidup yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Saya ulang, hidup yang tidak mendukakan Roh Kudus Allah adalah hidup yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Hidup yang menyukakan Roh Kudus Allah. Orang-orang yang senantiasa hidup berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, yang selalu mau menyukakan Roh Kudus, paling tidak melakukan dua hal. Paling tidak melakukan dua hal. Yang pertama, hal pertama adalah mematikan perbuatan-perbuatan daging. Mari coba kita baca di dalam Galatia 5. Galatia 5 ayat 19 sampai yang ke-20. Dan kemudian ayat 24. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Jadi bukan hanya yang tertulis saja di situ, masih ada banyak lagi dikatakan karena dikatakan dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus, barang siapa yang sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ini saudara yang dikasih oleh Tuhan. Hal pertama, kita harus mematikan perbuatan-perbuatan daging dalam kehidupan kita. Pada saat kita mematikan perbuatan-perbuatan daging, pada saat itulah sebetulnya kita sedang menyenangkan Roh Kudus. Kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Tetapi saat kita melakukan perbuatan-perbuatan daging, saat itulah kita sedang mendukakan Roh Kudus. Ya, karena itu mari kita mau belajar untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging ini. Saudara bisa baca kembali nanti di rumah tadi Galatia 5 ayat 19 sampai 21 ya, sampai 21. Masih dan sebagainya. Jadi bukan hanya itu saja, masih ada hal-hal lain yang harus juga kita matikan. Yang kedua, sebagai orang-orang yang mau hidup berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, hidup kita harus mau hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Galatia 5 ayat 25.
Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan dua hal ini saling berkaitan. Tidak bisa bilang, saya hidup dalam pimpinan Roh Kudus tetapi saya masih berbuat daging. Tidak bisa. Kalau saya masih melakukan perbuatan daging, artinya saya masih belum hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Tetapi pada saat saya mulai menyalibkan daging, saya mematikan perbuatan-perbuatan daging, maka saya sedang hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Semoga mengerti ya saudara. Semoga mengerti. Jadi ini, kehidupan yang tidak mendukakan Roh Kudus Allah adalah kehidupan orang-orang yang mau mematikan, menyalibkan perbuatan-perbuatan daging, dan juga mau hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Galatia 5 ayat 16. Galatia 5 ayat 16 ya. Yang tadi saya katakan, yang kita sama-sama belajar bahwa ketika kita melakukan daging, perbuatan daging, maka kita sedang tidak hidup dipimpin dalam Roh. Tapi pada waktu kita menyalibkan daging, pada saat itulah kita hidup dalam Roh. Ya. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan. Mari kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita mau menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Pelayan boleh menyiapkan diri. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan pada sore malam hari ini. Kita mau belajar satu hal. Tetapi hal ini begitu penting bagi kehidupan kita. Ya, begitu penting bagi kehidupan kita. Karena kalau kita terus tidak mau menyalibkan perbuatan daging, kita terus melakukan perbuatan daging. Ya, dikatakan tadi di ayat 21 Galatia 5, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya kita sudah bukan menjadi miliknya Allah lagi. Karena itu mari kita mematikan perbuatan daging. Kita jangan sampai hidup kita ini mendukakan Roh Kudus Allah. Sebagai manusia baru, jangan sampai kehidupan kita ini terus mendukakan Roh Kudus Allah. Matikan perbuatan daging. Pada saat kita menyenangkan hati Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan. Pada saat kita menyenangkan Roh Kudus Allah, ya. Pada saat itulah kemenangan akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan Roh Kudus Allah, ini sesuatu hal yang begitu penting. Kenapa? Bukan hanya karena kita nanti akan masuk dalam kerajaan Allah sebagai miliknya, tetapi karena akan mendatangkan kemenangan dalam kehidupan kita. Mazmur 44 ayat 4. Sebagai ayat terakhir pada malam hari ini. Mazmur 44 ayat 4. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, dikatakan. Bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan. Jadi bukan dengan kekuatan mereka dapat menang. Melainkan tangan kananmu, tangan kanan Allah sendiri, dan lenganmu, lengan Allah, dan cahaya wajahmu, cahaya wajahnya Allah, sebab engkau berkenan kepada mereka. Jadi pada waktu kehidupan kita berkenan, pada waktu kehidupan kita menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan Roh Kudus Allah, maka Allah sendiri yang akan memberikan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita. Dikatakan tadi, tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu yang memberikan kemenangan. Mari, malam hari ini jangan sampai kita menjadi kehidupan-kehidupan yang mendukakan Roh Kudus Allah. Kita mau belajar mematikan perbuatan-perbuatan daging. Kita mau belajar hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kita mau belajar hidup menyenangkan hati Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari, saudara dikasih oleh Tuhan bisa mengambil
tempat, mengambil posisi yang nyaman untuk kita datang menyembah Tuhan pada malam hari ini. Kita gunakan waktu yang ada beberapa waktu ke depan untuk kita mau menyembah Tuhan, dan juga nanti kita akan berdoa, memanjatkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita mau pujikan sebuah pujian, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi di atas, dari atas, katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi, menyenangkan-Mu. Mari kita mau masuk dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku.
hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Mari kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau puji Dia, kita mau agungkan Dia, kita mau bermazmur bagi Dia. Sebab Dia ada Allah yang sudah menyelamatkan kita. Dia adalah Allah yang sudah memeteraikan kita dengan Roh Kudus Allah sebagai tanda miliknya. Mari kehidupan kita mau terus menyenangkan hati Dia dengan penyembahan kita, dengan ucapan syukur kita, dengan pengagungan kita pada malam hari ini. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang hebat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Kau Yesus Tuhan. Haleluya. Hosana, 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 Hosana. Layaklah Kau ditinggikan Tuhan, layaklah Kau diagungkan, layaklah Kau disenangkan. Kau Raja, Kau Tuhan, Kau yang adil, Kau Maha Tahu Tuhan. Kaulah Allah kami Yesus, pemilik kehidupan kami. Kau Raja, Kau Tuhan kami. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Ya Yesus, Hosana, Hosana, Hosana. Terpujilah Kau Tuhan, Raja yang hebat, Raja yang kekal, Raja damai. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Yesus Tuhan. Kau yang terhebat, Kau yang termulia, Kau yang agung Tuhan. Hanya Kau satu-satunya, hanya Kau satu-satunya Allah dalam hidup kami. Hanya Kau satu-satunya Allah dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau selalu ada bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Kami
bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami sudah menjadi umat ketebusan Allah. Kami sudah dimeteraikan dalam Roh Kudus menjadi tanda sebagai milik-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Karena itu Tuhan kami mohon biarlah Roh Allah yang hidup terus memenuhi kehidupan kami. Biar Roh Allah yang hidup terus memulihkan kehidupan kami. Terus memberikan urapan yang baru setiap hari Tuhan. Untuk kami terus dapat menjalani hari-hari kami dipenuh dengan sukacita. Untuk kami terus dapat menyalibkan daging kami Tuhan. Untuk kami terus dapat hidup di dalam pimpinan Roh Kudus dari waktu ke waktu. Karena itu Tuhan kami mohon biar Roh Allah yang hidup terus memenuhi kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, ya Roh Allah. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allah-Mu dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allah-Mu dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku Allah-Mu, jadikan hidupku Allah-Mu dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku Allah-Mu dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Biarlah Roh Allah yang hidup terus memenuhi kami Tuhan. Biarlah Roh Allah yang hidup terus memulihkan kehidupan kami, terus ada dalam hati dan kehidupan kami Tuhan, sebagai tanda milik-Mu Tuhan. Karena kami tahu tanpa pimpinan Roh Kudus, hidup kami hanya dapat mendukakan hati-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, kami pada malam hari ini memohon, biar kiranya Roh Kudus Allah terus ada dalam hati kami dan mengajar kami Tuhan, mengajar kami untuk hidup berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Ajar kami untuk dari hari ke hari Tuhan dapat belajar mematikan, menyalibkan setiap perbuatan-perbuatan daging. Kami mau meninggalkan semua perbuatan-perbuatan daging itu Tuhan. Dan kami mau menyerahkan hidup kami dalam pimpinan Roh Kudus, supaya kami Engkau dapat tidak mendukakan Roh Kudus Allah. Sebagai manusia yang baru, sebagai milik-Mu Tuhan,
Kami mau belajar Tuhan, tolong kami Tuhan, tolong kami. Tolong kami ya Tuhan, biar Roh Kudus sendiri yang ada memimpin seluruh kehidupan kami, mengajar kami untuk dapat mematikan setiap perbuatan-perbuatan daging dalam kehidupan kami. Dan biarlah kehidupan kami dapat menghasilkan buah, yaitu buah Roh Tuhan. Kami percaya ketika Roh Allah ada dalam kehidupan kami, maka kehidupan kami pun akan menjadi alat Tuhan yang selalu dipenuhi urapan yang baru untuk menyatakan kebesaran kuasa-Mu, untuk menyatakan berkat-berkat-Mu bagi orang-orang lain Tuhan, untuk menjadi dampak, untuk menjadi berkat bagi orang-orang lain yang membutuhkan Tuhan, bagi mereka yang terluka, bagi mereka yang hidupnya terbelenggu oleh dosa. Biar kehidupan kami dapat menjadi alat-Mu Tuhan. Biar kehidupan kami dapat menjadi terang dan garam buat mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biar kiranya Tuhan yang memeteraikan setiap firman-Mu, Tuhan yang terus memimpin kehidupan kami dari hari ke hari, di dalam pimpinan Roh Kudus, di dalam terang firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Pada malam hari ini kami mau bersatu hati. Kami berdoa bagi seluruh anak-anak-Mu, bagi seluruh sidang jemaat-Mu yang mungkin saat ini ada di dalam keadaan sakit secara fisik. Kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan ada buat kami semua. Kau sendiri sudah mengatakan bahwa dengan bilur-Mu semua penyakit sudah disembuhkan. Dan kami percaya Tuhan bahwa setiap sakit penyakit, baik kami yang mengikuti ibadah ini, baik yang tidak mengikuti ibadah ini, tidak bisa mengikuti ibadah ini, dimanapun kami berada, di gereja, di rumah sakit, kami percaya Tuhan bahwa setiap sakit penyakit sudah dihancurkan, sudah dipatahkan dengan darah Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan bilur-Mu sudah menyembuhkan tubuh kami dari segala sakit penyakit. Dan kami percaya bahwa kesehatan, kekuatan yang baru sudah kami terima di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan bagi sidang jemaat-Mu yang mungkin sedang di dalam pergumulan, mungkin sampai tertekan dan sebagainya Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya kami sebagai anak-anak yang sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus sebagai milik-Mu Tuhan. Kami mohon biarlah kiranya Tuhan sendiri yang selalu memimpin kehidupan kami anak-anak-Mu ini, memberikan kedamaian, memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita dalam hati kami Tuhan. Mengajar kami untuk kami mau dekat dengan Engkau, kami mau dekat dengan firman-Mu, kami mau dekat dengan Roh Kudus, agar kehidupan kami dibebaskan dari segala tekanan-tekanan yang ada, dari setiap persoalan-persoalan yang ada, dari setiap pergumulan-pergumulan yang ada. Kami percaya Tuhan, ketika kami mau taat dan dengar-dengaran akan firman-Mu, akan suara Roh Kudus, akan pimpinan Roh Kudus, kami percaya bahwa Engkau sendiri akan memberikan kemenangan kepada kami. Ketika kami menghadapi jalan buntu di kehidupan kami, kami percaya Engkau yang akan membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup. Engkau akan memberikan setiap jalan-jalan keluar bagi setiap permasalahan kami. Bagi kami yang sedang mengalami permasalahan ekonomi, kami percaya dan kami tahu Tuhan, bahwa hidup kami ada dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau sendiri akan mencukupkan setiap kebutuhan kami Tuhan dari hari ke hari. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami juga berdoa pada malam hari ini Tuhan, untuk renovasi gedung gereja kami, lantai 2 khususnya Tuhan. Kami berdoa biar kiranya Tuhan sendiri yang memberikan hikmat kepada setiap tukang-tukang yang ada untuk dapat mengerjakan dengan teliti, dengan benar Tuhan. Agar ketika nanti gedung gereja yang baru yang setelah direnovasi ini jadi gedung yang ada dapat berguna, berfungsi dengan baik, dan dapat membawa kemuliaan-Mu Tuhan di tengah-tengah kami sedang jemaat-Mu. Kami dapat beribadah dengan nyaman, kami dapat memuliakan Kau dengan nyaman Tuhan, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Setiap dana yang dibutuhkan juga Tuhan yang sudah mencukupkan di dalam nama Yesus. Kami percaya semua proses pengerjaan yang ada juga Tuhan yang sudah mengatur sampai ke detil sekecil-kecilnya Tuhan. Dan kami percaya semuanya akan selesai dan terjadi sesuai dengan waktunya Tuhan.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga untuk musyawarah besar GSCPDI Ebenezer, GSCPDI ke-21 di Solo pada tanggal 4 sampai 6 Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan sendiri juga yang bekerja di tengah-tengah musyawarah besar ini, agar apapun yang didiskusikan, apapun yang diputuskan, semuanya semata-mata hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, agar gereja kami Tuhan di dalam denominasi GSCPDI, dalam organisasi ini dapat terus menyenangkan hati Tuhan, dapat terus berkenan di hadapan Tuhan, terus Tuhan menjadi berkat, garam dan terang bagi seluruh sidang jemaat yang Tuhan percayakan digembalakan di organisasi GSCPDI, di gereja-gereja yang ada di GSCPDI ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Ibu Gembala dan juga seluruh majelis, pengurus-pengurus gereja yang ada, biar kiranya Tuhan yang terus menolong, memberikan hikmat untuk dapat melayani, untuk dapat bekerja semaksimal mungkin, mengatur segala sesuatunya dengan baik, agar pelayanan di gereja ini dapat terus menjadi pelayanan yang berkembang, menjadi pelayanan yang terus menyenangkan hati Tuhan, dan menjadi dampak dan terang buat sidang jemaat yang digembalakan di gereja kami ini Tuhan. Kami juga khusus berdoa untuk Ibu Gembala, biar kiranya Tuhan yang memberikan hikmat marifat daripada Tuhan, Tuhan yang memberikan kekuatan kesehatan bagi tubuhnya Tuhan, Tuhan yang memberikan damai sejahtera, sukacita di dalam hatinya. Segala beban yang ada Tuhan, biar kiranya Tuhan sendiri yang terus memegang kehidupannya, memegang hatinya, memegang pikirannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika Roh Allah yang hidup itu ada memerintah di hati Ibu Gembala, maka gembala kami akan dapat menjadi gembala yang terus menyenangkan hati Tuhan, akan terus dapat membawa domba-dombanya, membawa kami semua Tuhan semakin dekat hanya kepadamu Tuhan. Tolong Tuhan berikan hikmat, berikan kekuatan kesehatan dalam tubuhnya, agar dapat mengerjakan setiap pelayanan yang ada dengan maksimal Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami. Kami berdoa Tuhan biar kiranya damai sejahtera terus menyertai, melimpah di dalam tengah-tengah bangsa ini. Dari pemerintahan yang ada, dari pemerintahan pusat, dari presiden sampai bahkan pemerintahan yang terkecil di desa. Kami berdoa Tuhan biar kiranya Tuhan memberikan setiap pejabat-pejabat yang ada roh yang takut akan Tuhan, agar dapat mengerjakan, bekerja untuk rakyat, untuk menyejahterakan setiap bangsa dan rakyat Indonesia, khususnya kota Mojokerto Tuhan. Biar kiranya Tuhan juga memberikan hati yang takut akan Tuhan kepada Ibu Wali Kota. Biar kiranya Tuhan terus yang melalui Ibu Wali Kota Tuhan, juga biarlah anak-anak Tuhan dapat dengan bebas beribadah, dan juga terus ada kerukunan, kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat Mojokerto Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan pada sore malam hari ini. Kami juga mau menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami yang akan diadakan di gereja kami ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang terus juga bekerja, berdaulat, menyatakan lawatan-Mu Tuhan akan setiap ibadah-ibadah yang ada. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami bersyukur pada malam hari ini, karena Engkau adalah Allah yang baik, Engkau adalah Allah yang setia bagi kami Tuhan. Mari sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menyelesaikan ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Mari kita mau memujikan satu pujian terakhir. Kita mau memberikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala keagungan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah
Allah yang kudus Tuhan. Biar kami terus mau menyembah Engkau. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah. Biar nama-Mu kami terus sanjung Tuhan. Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Tuhan. Kami puja Engkau Raja mulia. Bapa, kami akan mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini dengan memohonkan berkat yang dari-Mu saja Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang mulia, Engkau adalah Allah yang kudus, Engkau adalah Allah yang selalu menyertai kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, bahwa damai sejahtera yang dari Allah Bapa, cinta kasih yang dari Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus akan terus menyertai kehidupan kami, kehidupan yang sudah menjadi milik-Mu ini, dari malam hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kalinya. Dan biarlah kehidupan kami terus dapat menyembah Tuhan, terus dapat meninggikan Tuhan, menyanjung Tuhan di segala kehidupan kami, kapanpun dan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima berkat-Mu pada malam hari ini, hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sudah terima berkat Tuhan pada malam hari ini, mari bersama saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati. In His name